Selama ini kan Satgas Waspada Investasi itu lebih terdengar sebagai Satgas Investasi. Waspadanya nggak terlalu kelihatan. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, hari Rabu ada koneksi, konten, Ekonomi, seksi. seperti biasa ada Maria Katarina di sini, ada Arif Gunawan, Head of Research CNBC Halo. Indonesia, dan ada Bro Yoli, Halo. produser CNBC Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik itu terkait mengenai Binomo, Big Nono. Kenapa Big Nono? Ya, ini kita bahas makanya kenapa Big Nono ya. Cuman ini kalau karena kan Mendak udah ngomong nih Mas, katanya tangkepin semua gitu. Jadi yang berbau-bau binary option dan lain-lain tangkepin semua. Ini banyak banget apanya namanya malingnya atau apa gitu. Berarti kan udah gawat banget ya Mas. iya, skalanya kayaknya udah mulai besar gitu. Kalau dulu-dulu kan sempat ramai, maksudnya ini dinilai menjanjikan keuntungan yang terlalu besar atau mungkin ada yang merasa dirugikan, tapi tidak dalam skala semasif sekarang sampai regulator pun bersuara. Itu bedanya. Jadi sepertinya ini sekarang lagi serius ini Binomo menghadapi tantangan di Indonesia. Cuman karena memang lembaga pengaturannya kan nggak satu gitu ya. Betul. Gimana sih? Karena kan kalau di saham itu ada bursa efek gitu kan. Kalau ini kan komoditas berarti masuknya ke Bapepti. Betul. Jadi ini yang membuat akhirnya mungkin apa ya, agak susah untuk nutupnya atau kayak gimana sih sebenarnya kalau di Indonesia. Karena jujur aja kalau ngelihat skemanya aja udah ngeliat ini pasti penipuan. Tapi kan kalau orang-orang yang nggak ngerti, secara mereka yang browsing internet aja muncul pop up Binomo, ada di sosial media ZZZ Binomo gitu kan, siapa yang nggak mau kayak cepet gitu. Ya kalau regulasi iya sih, emang di Indonesia tuh nggak tahu kenapa ya, kalau saya ngeliatnya kalau terkait regulasi itu pasti masalahnya ya entah itu tumpang tindih lah, entah itu telat respon atau nggak responsif lah, balik lagi. Kalau mungkin kalau kita kaitin kasusnya Binomo, kalau menurut saya sih, pandangan saya aja, bisa dibilang nggak responsif sih regulator. Nggak responsif artinya, kalau menurut saya sih pasti dia sebagai regulator tahu dong harusnya Bener. Maksudnya investasi di masyarakat kan banyak. Trennya orang awam pun tahu. Maksudnya sampai ngelihat lah aware ada Binomo. Berarti kan marketingnya dia luar biasa kan. Harusnya regulator sih menurut saya pasti akan tahu dan mantau juga nih seperti apa sih skemanya dan lain-lain. Ini tindakan preventifnya aja sih kalau saya ngelihatnya. Jadi sampai kayak sekarang kayak gitu. Karena kan sampai korban-korbannya ada yang banting laptop, terus ada yang bunuh diri ya. Sorry itu saya beberapa berita-berita yang terkait begitu kan emang nggak mengenakan gitu kan. Sebenarnya apa sih opsi binary ini atau binary option ini nih Mas, untuk jadi edukasi juga buat Sobat Cuan? Iya, sebelum ke sana saya setuju dengan Yoli. Jadi selama ini kan Satgas Waspada Investasi itu lebih terdengar sebagai Satgas Investasi. Waspadanya nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau karena banyak kejadian-kejadian, kalau waspada kan jangan sampai kejadian. Nggak gitu sampai kan? kejadian. Jadi Preventifnya kurang gitu. preventifnya kurang. Iya. Jadi selama ini OJK atau Satgas Waspada Investasi ini biasanya menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Jadi kalau ada aduan mengenai investasi yang mencurigakan, baru mereka bertindak. Padahal kalau mau waspada, seperti Yoli bilang, taruh aja satu karyawan untuk mantau di lapangan, entah buka internet lah, buka YouTube, nggak usah jauh-jauh, pasti nyampir tuh Binomo. Dan kalau dia memang spiritnya waspada, dia akan mencoba itu platform, baru kemudian dia melihat sendiri apakah ini sesuai dengan kaidah atau tidak, gitu. Apakah ini legal atau tidak, gitu. Nah, kalau bicara soal trading option, itu memang sebenarnya legal. Tetapi yang sekarang muncul di kasusnya Binomo ini kan binary trading option. Jadi bedanya apa? Kalau secara umum ya, kontra opsi kalau bahasa Indonesianya atau option trading itu kayak gini. Anda ingin memiliki suatu aset, saham misalnya saham Microsoft lah atau saham Apple gitulah ya. Tetapi Anda malas untuk beli sekarang. Duitnya entah belum siap atau duitnya ada tapi Anda butuh untuk beli yang lain dulu misalnya. Tapi Anda ingin beli. Dan kemudian Anda berjanji dengan broker tertentu di sana, misalnya, saya mau beli saham Apple seharga, ini contohnya aja ya, $1 pada 1 minggu dari sekarang. Jadi 1 minggu dari sekarang, saya harus diberi hak untuk membeli
saham Apple seharga $1. Nah, haknya itu dihargai berapa? Biasanya harganya lebih rendah daripada $1 dari underlying assetnya. Jadi kalau underlying assetnya saham Apple itu $1, maka harga kontra opsinya mungkin 0,5 sen atau 0,2 sen per satu kontrak gitu. Nah, ketika saya membeli kontrak itu, maka kemudian saya berada di posisi buy. Nah, kalau di pasar derivatif istilahnya call. Jadi kayak nelpon, saya mau call. Saya mau call saham Apple gitu ya. Dan kemudian pada 1 minggu kemudian itu istilahnya exercise date dan exercise price-nya $1 itu harus saya eksekusi. Itu bukan harus, maksudnya saya berhak untuk mengeksekusi itu. Si broker harus menyediakan opsi itu ke saya. Tetapi saya berhak untuk melakukan atau tidak. Kalau saya menilai, sekarang harganya cuman ya $0,5, saya beli $1, ya rugi dong. Ya udah saya tidak eksekusi istilahnya gitu. Tapi kalau ternyata sekarang harganya pada saat eksekusi itu harganya $2, sementara tadi kontraknya kan cuma $1, untung dong saya. Iya. Nah, saya ambil tuh opsi. Berarti mirip waran, bener nggak? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau waran itu kan ya diperdagangkan di pasar, tapi yang menerbitkan adalah emiten yang bersangkutan gitu ya, hak untuk membeli saham tambahan tertentu. Nah, kalau ini hak untuk membeli atas barang yang ada di pasar gitu. Skema ini tuh ada artinya dipakai di beberapa negara nggak sih? Atau di negara lain sebenarnya ada nih dilegalkan, sudah biasa gitu. Nah, kalau di Indonesia nih positioningnya seperti apa? Kalau historinya itu ya memang di Amerika Serikat sih. Dan ini memang kalau kita bicara binary option trading, itu baru muncul tahun 2008. Jadi setelah dulu ada rame-rame subprime mortgage loan itu kan, ada Bear Stearns sama Lehman Brothers pada collapse. Kemudian muncul keinginan dari beberapa orang untuk melakukan hedging gitu. Tapi hedging dari kontra opsi yang ada sekarang yang natural itu dinilai sudah tidak mencukupi, oversubscribe lah ya, maksudnya yang butuh banyak kan orang pada takut, dan dengan risiko finansial investor-investor di Wall Street akhirnya minta ada tambahan produk baru, maka dibikinlah binary trading option. Jadi di Amerika binary trading option itu diizinkan gitu ya. Saat itu awal-awalnya memang ada syarat-syarat tertentu berat. Jadi syaratnya kalau mau beli kontrak ini, kontrak binary opsi trading itu tadi berbeda dari kontrak opsi biasa. Kalau opsi biasa itu cuma sekali searah. Kalau Anda call ya call. Kalau Anda mau put atau sell dari sebuah aset opsi yaitu posisinya itu. Tapi kalau binary itu bisa 2 gitu. Nah, sekarang dengan adanya apa yang dilakukan Binomo adalah dia membuat 2 kontrak opsi ini menjadi 1, binary trading option tadi itu menjadi lebih mudah dilakukan oleh masyarakat awam gitu. Kalau dulu di Amerika itu syaratnya banyak. Misalnya Anda harus beli kontrak futures di Wall Street, S&P 500 misalnya dulu syaratnya, baru kemudian boleh melakukan kontrak opsi binary saham tertentu yang jadi konstituennya. Kalau ini dia bisa di Binomo Anda bisa melakukan kontrak opsi 2 arah, mau put maupun call secara bersamaan gitu ya. Gak cuma 1 arah. Itu pada semua aset, mau kripto, mau komoditas, you name it, Anda milih ibaratnya gitu, yang mereka sediakan gitu. Jadi ada listnya tuh, daftar-daftar yang bisa diperjualbelikan apa saja gitu. Berarti apa nih? Aset, investasi, apa namanya berarti? Jenisnya apa ya? Ini memperkaya orang kan ternyata, karena ada beberapa nama-nama yang berhasil katanya di sini gitu. Nah, kalau tadi saya nanggepin Mas Argun sih, memang kalau emang ini muncul dari 2008, berarti memang ada tujuannya dong untuk sebagai hedging itu. Iya. Dan jadi pertanyaan saya juga mungkin pertanyaan semua orang nih, kok bisa maksudnya ini bisa dikategorikan disalahgunakan nggak sih oleh platform Binomo si hedging dari binary option ini gitu? Apakah memang hanya masyarakat aja yang edukasinya bisa dibilang literasinya masih kurang dong, ya nggak sih? Karena selalu bermunculan kan yang tipe-tipe serupa ya kan, Mas. Mungkin namanya nggak cuma Binomo, mungkin ada beberapa nama-nama yang lain gitu ya, tapi dengan skema yang sama. Nah, dan berkali-kali katanya berkali-kali juga sudah ditutup gitu sama Satgas, tapi muncul lagi. Berarti kan ada permintaan mungkin ya, makanya muncul lagi kan, setiap kali ada permintaan selalu ada ya
difasilitasi akhirnya gitu. Ya, kalau cuannya gede sih, demand-nya pasti akan gede sih kayaknya. Makanya gue tanya tadi, bisa bikin kaya nggak? Ternyata kan baik, ada yang katanya story-nya tuh ada yang kaya gitu. Ada. Jadi itu ibaratnya kayak Anda bertaruh lah memang seperti judi ya. Jadi mau pilih call atau put pada satu aset tertentu kontraknya yang di binomo itu secara bersamaan. Jadi kalau bisa pas bener gitu ya, Anda pasang buy atau call dan ternyata harganya pas naik ya Anda bisa dapat berapa? Paling nggak 80 sampai 95% lah keuntungan. Tapi kalau rugi itu tadi 100% hilang. Kenapa tadi cuma 80 atau 95? Karena dipotong sama binomonya gitu ya. Ya memang keuntungannya sangat besar, bisa 100% gitu dalam hitungan menit. Tapi sebaliknya ya sangat besar ini kerugiannya gitu ya, 100% juga. Jadi itu yang membuat ini sangat riskan dan ya high risk, very high return gitu. Ada yang kaya ya benar, tapi yang miskin-miskin ini yang lagi pada teriak nih gara-gara trading ini gitu. Ya. Tapi kan kalau udah sampai bukan turun nih, kalau sampai hilang ya udah nggak bisa berbuat apa-apa kan? Nggak bisa berbuat apa-apa. Mau ngapain? Makanya kan kita nggak megang aset, kita megang kontrak, bener nggak sih? Betul. Kita yang megang kontrak untuk beli gitu ya, untuk beli. Dan itu ya kalau misalnya pas Anda anjlok sesuai perjanjian di sana di binomonya misalnya, maka Anda harus di-sell semua posisi Anda atau diambil sama mereka ya sudah, ya bisa itu sesuai perjanjian gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya gue main nih binomo terus tiba-tiba gue rugi, nggak ada juga tanggung jawab ya dari si penyedia platform itu misalnya untuk mengembalikan atau apa gitu? Ya sama sekali tidak ada. Jadi gini, apakah saya bukan membela binomo ya? Apakah binomo ilegal? Yes and no gitu. Di beberapa negara dia legal karena dia itu resmi. Di luar binomo ada banyak perusahaan penyedia binary trading option yang memang fraud gitu. Sejak awal itu udah fraud. Itu ada listnya itu. Blacklistnya ada di IMEX, American Stock Exchange. Tetapi binomo ini yang legal di sana. Tetapi binary trading option ini belum legal di semua negara gitu. Maka ketika binomo masuk ke Indonesia yang belum melegalkan binary trading option, adalah yang di Indonesia. Iya, maka yang dia lakukan adalah yang memberikan jasa keuangan yang ilegal karena belum sah di Indonesia. Jangankan binary trading option, kontra opsi saham, trading option buat saham saja itu kan sekarang lagi di hold sama lagi oleh bursa ya. Bursa efek gitu. Apalagi ini yang kontrak-kontrak yang dari segala macam kripto masuk ke sana juga, komoditas. Itu yang jadi persoalan binomo di sana. Tapi mungkin ini jadi pertanyaan juga kan. Ada yang bilang binomo itu judi. Nah, kalau kita ambil base dari itu, apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalau binomo itu dibilang judi gitu? Kalau emang judi, ya udah, itu mah udah nggak mungkin legal dong. Soalnya kan emang judi. Karena 50-50 kan tadi lo bilang juga ya. Betul, karena 50-50 menang kalahnya gitu, 50-50. Nah, berarti kan dari awal harusnya udah pada tahu dong kalau orang-orang, kalau menurut gue ya, kalau emang dia aware terkait investasi ya. Karena 50-50 ya, kalau nggak pilih A, ya pilih B. Karena menjanjikan banget kali ya keuntungannya. Makanya banyak yang kena lagi, ya terlibat lagi gitu-gitu kan Mas. Iya, dan ini kan tidak perlu ya A dan B kan tidak perlu berpikir ibaratnya gitu. Kalau dulu kita ujian nih, dulu ujian kan ada pilihan ganda, ada yaitu yang benar salah, kemudian satu lagi yang jawaban bebas. Kita pasti suka dengan pilihan benar dan salah. Soal-soal kayak gitu kan paling gampang, kita hanya ya itu percentage possibility atau peluangnya itu ya 50-50 B atau S gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada binary trading option sederhana itu. Jadi Anda nggak perlu punya background, ngerti chart atau misalnya punya wawasan tentang ekonomi makro. Anda hanya milih A atau B, untung-untungan ya bisa kaya gitu loh. Jadi memang tujuan binary trading option dulu itu mempermudah masyarakat yang mungkin tidak punya kemampuan advance soal analisis investasi agar bisa ikut menikmati atau melakukan hedging gitu ya. Tetapi ya pada kenyataannya ya hal yang bermanfaat ini juga bisa digunakan untuk ya judi, sarana judi. Saya nggak ngerti apa-apa, ya saya pertaruhkan aja di A. Kemudian ibarat dadu diputar, oh ternyata A menang, ya sudah saya untung. Ternyata tapi kalau sebaliknya B yang menang ya udah saya rugi. Ya itulah yang menyebabkan orang sering menuduh ini adalah judi karena emang nature-nya mirip gitu ya. Tetapi ya gimana? Di Amerika sendiri juga kontra opsi pun itu dianggap ya less likely like gambling, kayak legal gambling gitu. Karena sekarang gimana? Ibaratnya Anda punya opsi untuk membeli suatu barang di masa depan dengan harga tertentu. Kita kan nggak tahu nih harganya naik turunnya berapa gitu.
Ya, tetapi kemudian kita menyepakati sebuah harga itu tadi, harga kontrak untuk mendapatkan opsi penjualan atau pembelian barang di masa depan, yaitu yang dianggap spekulatif gitu ya. Tetapi secara teoritis sebenarnya ini memberikan pelindungan nilai hedging. Ada beberapa tulisan, research, makalah gitu ya, bahwa kontrak option itu sangat bermanfaat. Misalnya kita kalau punya kita trading saham misalnya ya. Untung mana antara kita punya stop loss. Kalau kita trading ada stop loss tuh. Yeah. Misalnya kita masang di sekuritas kita. Harga yang saya pegang untuk saham Apple misalnya $5. Stop loss saya adalah $4 gitu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba harganya turun $4, otomatis kejual gitu ya. Tetapi terkadang malam hari misalnya kita tidak tahu Apple, kita tidur pagi harinya ternyata udah anjlok sampai $2 dan kita belum sempat masang stop loss gitu ya sudah bablas kan gitu ya. Jadi memang di situ. Tetapi kalau kontra opsi jelas gitu. Jadi kalau Anda memutuskan Anda akan mengambil atau menjual sebuah saham, kontraknya udah ada ya pada harga tertentu. Ya sudah, misalnya Anda udah punya kontra opsi saham Apple tadi itu $4, ya pada saat itu ya udah $4 Anda jual di situ. Nggak nunggu sampai $2 gitu ya. Jadi pas anjlok pun sampai $1 harganya, saya tetap bisa berhak misalnya menjual atau membeli di harga itu tadi $4. Contohnya itu. Jadi inilah mengapa bisa dianggap sebagai hedging kontra opsi itu. Binary pun demikian gitu. Oh. Skemanya sebenarnya lumayan, maksudnya kalau dipahami dengan benar sebenarnya nggak masalah gitu ya Mas ya. Cuman yang membedakan apa sih, mungkin karena tingkat edukasi masyarakat Indonesia yang masih belum paham gitu. Karena di beberapa negara bisa, kok di Indonesia belum bisa, bahkan pengesahannya aja tuh lama gitu untuk menentukan ini legal atau nggak legal. Di Indonesia saya melihatnya lebih ke struktur pasarnya, kuat atau enggak gitu. Jadi kalau ternyata pemilik dananya hanya terbatas dan kontra opsi semacam ini dibuka, orang mungkin akan lebih berminat untuk masuk ke kontra opsi. Sementara underlying asetnya, saham misalnya, akhirnya tidak diminati gitu. Jadi kapitalisasi yang ada di pasar saham bisa jadi berpindah ke kontra opsi gitu. Karena itu tadi lebih bisa menjanjikan keuntungan lebih tinggi kayak gitu loh. Dan itu yang sempat dikhawatirkan, makanya kontra opsi saham saat ini juga dilarang dulu, dihentikan dulu. Ya selain keuntungannya memang tinggi, bisa menarik likuiditas ke sono dari pasar regulernya. Ya di sisi lain ya risikonya juga besar. Kalau tiba-tiba misalnya dana yang dipakai untuk trading di kontra opsi itu adalah dana-dana margin misalnya, kemudian ternyata pada loss ya, kemudian ada efek berantai, for sale kemana-mana dan seterusnya. Tetapi kalau pasarnya udah besar, mungkin ya ini masih bisa ditolerir. Makanya Amerika oke-oke saja, Australia nggak masalah, ada binary trading option, tapi di kita nggak boleh. Eropa hati-hati. Inggris juga nggak. Inggris nggak boleh, ya. Tetapi mereka membiarkan kalau ada jasa keuangan luar semacam binomo masuk ke mereka. Mereka nggak akan menangkap itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan keuangan di Inggris atau Eropa memberikan jasa demikian, itu dilarang, ditangkap. Berarti likuiditasnya belum siap, marketnya belum siap, investornya pun belum siap. Tapi kalau next kita udah siap, bisa nggak dilegalin? Saya pikir bisa. Kayaknya Yoli mau ikutan. Atau mau memberikan jasa. Iya, memberikan jasa kayaknya. Salah satu opsi dong, kalau emang secara investor kita udah pada mature, udah pada aware, dia otomatis semakin banyak opsi akan semakin baik sih. Bisa jadi pilihan juga kan. Iya, itu bisa memperkaya instrumen keuangan di tanah air. Ibaratnya orang nggak cuma jual beli saham saja, tetapi dana-dana yang kesimpan di perbankan itu bisa masuk ke situ, Pak. Kontra opsi juga, ada perputaran di sana, broker juga mendapatkan keuntungan dari fee-nya gitu. Kalau kita siap sih nggak masalah gitu. Tetapi sepertinya memang saat ini belum siap gitu. Kalau misalnya memang dikatakan belum legal, binary option atau mungkin yang sejenis dengan binomo, kenapa nggak berhenti ya? Ada terus yang kayak gitu ya di Indonesia. Ini kita harus mengeluh kemana? Karena kan korbannya udah banyak gitu. Ini pertanyaan semua orang deh. Iya kan? Kok kayaknya sangat sulit sekali untuk memberantas. Misalnya udah ditutup nih, udah diumumin sama Satgas Pengawas Investasi.
sekian, ada 100 sekian ditutup bla bla bla, tapi tetap aja iklan-iklannya mereka yang nempel di YouTube, ads yang ada di Instagram atau mungkin media sosial itu tuh terus terpop up gitu, terus muncul gitu. Apa nggak kurang menyeluruh kayak penutupannya gitu ya, iklannya nggak bisa apa langsung diturunin, jadi supaya masyarakat nggak terjebak lagi, katanya udah ditutup tapi kok ini masih ada iklannya, masih bisa juga apply juga masih bisa gitu. Iya, problemnya kan ya ini, Satgas Investasi atau bahkan pemerintah pun itu tidak bisa menyuruh Google ataupun YouTube ya melarang beberapa konten iklan gitu. Jangankan OJK ya, pemerintah pun nggak bisa nyuruh Google atau YouTube ya melarang atau memblacklist beberapa konten iklan bisnis terutama. Kecuali ya itu yang sudah diperjanjikan, pornografi, sara, penghasutan, hate speech, ya itu oke lah gitu, mereka udah ada filternya sendiri. Tetapi ya konten bisnis, ekonomi, dan juga ya tawaran bisnis ya nggak bisa gitu. Kalau memang, apalagi kalau legal di beberapa negara, di Amerika kan legal gitu. Nah problemnya adalah di Indonesia, ya jangankan kita ngomongin investasi, jangan ngomongin ini ya daftar investasi yang terlarang atau investasi yang bodong. Masyarakat ngomongin investasi aja kadang belum tahu gitu ya, daftar investasinya apa aja yang bagus itu belum tahu. Jadi kalau yang legal aja mereka kadang belum tahu, yang ilegal abang lagi gitu ya. Makanya saya pikir Satgas Waspada Investasi ini memang semestinya lebih proaktif gitu ya. Jadi kalau memang di sini belum legal, ya jangan hanya bikin itu dalam list, misalnya binomo ilegal di Indonesia. Mereka kan bikin listnya tuh, dan mereka anggap ini sudah cukup. Oh enggak cukup. Ya memang harus ada augmentasi atau amplifikasi informasi tersebut agar masyarakat ngerti gitu bahwa kalau mau investasi jangan di sini gitu. Gitu. Oh, dari lu gimana Yong? Ya, gue ngeliatnya balik lagi. Ini kita apalagi zaman udah cepet banget ya. Ada kripto, ada binomo, ada aset-aset lain yang kita bisa investasikan ya. Quote-unquote investasi atau nggak investasi, intinya pengen cuan kan nih orang-orang yang ada di sini tuh pengen cuan. Gimana yang mudah, gimana yang aman. Ya karena sebenarnya kalau gue sih gue balikin lagi nih ke masyarakatnya, ke investornya. Kalau akses untuk investasinya aja udah gampang, kenapa nggak kita coba baca lagi biar lebih gampang? Pengetahuannya kan pasti banyak, akses barang aja banyak, akses pengetahuan juga lebih banyak. Kita baca dulu, kita lihat dulu ada multiplier efeknya nggak nih investasi ini, bisa sesuai nggak dengan risiko saya, misalnya gue kerja dari pagi sampai sore gitu, waktunya gimana, cocok apa enggak, kita harus jadi smart investor sih kalau biar nggak kejadian lagi, walaupun ada ABC influencer yang nawarin, bukan nawarin sih, jadi afiliator ya, pompong malah kadang. Jadi contoh ya, kita kan udah tahu kalau ini nggak benar, ya udah kita tinggalin. Ya karena memang skema pemasaran menggunakan dalam tanda kutip influencer atau artis selebriti itu emang ini banget ya Mas ya, maksudnya kepake banget nggak sih? Jadi itu yang membuat masyarakat mudah tergoda dan mudah percaya sebenarnya. Nah ini yang harus diperhatikan juga kali ya sama investasi-investasi yang memang sebenarnya sudah legal, mungkin biar lebih bisa kedengeran gaungnya. Ya, Sobat Cuan juga harus aware ya semestinya ya. Jadi kalau kita bicara produk-produk investasi, ya sudahlah, ada banyak pilihan. Tetapi kalau yang bodong atau enggak, itu jangan hanya berpatokan pada tokoh gitu. Selama ini kan kita menganggap kalau tokoh berkata A, maka produknya terpercaya gitu ya. Ya kan kemarin sempat ramai ada penyanyi kan yang dia jadi brand ambassador HP tertentu. Betul. Tapi ketika upload dapetnya HP-nya beda gitu kan. Contohnya ini brand ambassador gitu ya. Kok gitu? Ada namanya tapi saya nggak tega. Manis saya orangnya. Maksudnya it's purely business. Influencer itu akan mengatakan hal yang positif terhadap produk yang mereka tawarkan ke para followernya, dan Anda harus ngerti kalau investasi ya jangan berhenti hanya pada tokoh, tapi ya Anda harus cek lagi. Tokoh ini kan dibayar gitu ya, dapat keuntungan. Nah, Anda keuntungannya apa? Kalau ternyata yang di-influence itu adalah produk investasi yang bodong, ya udah tanggung sendiri. Apakah kan investor tersebut tanggung jawab kan enggak? Yang udah investor kan lebih seringnya kalau untung dia akan diam. Kalau rugi dia baru ngomong kayak gitu. Kalah ke bukti lah.
Itu dia. Kebiasaan. Ada keinginan untuk untung, Iya. tetapi tidak ada keinginan untuk memitigasi risiko. Nah ini Padahal kalau untuk investasi- Sobat Cuan sendiri harusnya screeningnya seperti apa nih? Mungkin dari Mas Argo, dari Yoli juga. Supaya tidak ketemu sama yang model-modelannya kayak gini. Ya. Apa nih yang harus dilakukan nih? Ya, pertama Sobat Cuan juga harus mengerti kapasitas sebagai investor di level berapa itu ya. Ada yang udah advance, ada yang beginner, dan kita semua harus mengerti. Kalau kita baru mulai ya kita beginner. Jangan berpikir kita akan se-advance tokoh A, B, C, D, E yang bicara soal apalah kripto, derivatif dan sebagainya. No, jangan ke sana dulu. Anda harus masuk dulu yang dari dasar. Saham, reksadana, obligasi dan seterusnya. Kalau Anda sudah ngerti soal itu, ya barulah kemudian naik kelas gitu ya. Selanjutnya, tapi jangan ya berharap returnnya tinggi, pokoknya return tinggi, mau derivatif kayak mau komoditas kayak mau forex kayak hajar-hajar aja. Ya itu Anda sama artinya Anda masuk ke medan perang, tetapi Andanya bermodal celana dalam gitu. Nggak ada pedang, nggak ada tameng gitu ya. Patokan sih, kalau gue ngeliatnya juga patokan tuh penting. Kalau gue misalnya contoh kita ngelihat yang patokan tuh jadi tolak ukur ini masuk akal apa enggak nih investasi. Contoh misalnya gue ngelihat Warren Buffett, koreksi saya nih kalau salah. Dia itu kayaknya CAGR-nya tuh 30 sampai 40-an% setahun. Kalau ada itu selevel Warren Buffett, Ya. dia investasi yang udah puluhan tahun. Pertumbuhannya. Betul. Kalau ada produk investasi yang pertumbuhannya melampaui itu, patut dipertanyakan. Walaupun emang ya biasanya kalau yang gitu-gitu kan awal dikasih cuan dulu nih. Udah cuan. Ponzi, pakai skema Ponzi biasanya. Ya kalau tidak masuk akal, ya langkah baiknya ditinggalin. Kalau emang soal legalitas ya itu udah pasti lah. Cuman di luar itu kita harus pakai nalar juga lah kalau mau investasi. Jangan sampai cuan yang di luar nalar jadi kita ikutan juga. Cuan di luar nalar. Ya karena ya itu selalu kalau misalnya memberikan keuntungan berlipat-lipat dalam waktu cepat ya itu apalagi sih kalau bukan bodong dalam tanda kutip ya. Jadi memang harus jadi smart investor itu tadi kalau kata Yoli gitu. Pintar melihat dan memitigasi resiko, mitigasi diri sendiri juga. Lihat kita tuh di mana gitu posisinya ya Sobat Cuan ya. Kita nggak bahas Big Nono-nya bukan cuma buat Binomo, tapi mungkin buat beberapa model-modelan investasi yang kayak begini-begini gitu ya, yang mengatasnamakan investasi, tapi ternyata mungkin di bawahnya, di belakangnya ada judi lah, atau ada skema-skema lain yang belum kita pahami. So ya Sobat Cuan, kita balikin lagi ke Sobat Cuan gitu, untuk bisa memahaminya. Gampang lah, tinggal lihatlah di Instagram kita, di Instagram Cuap Cuan, biar pinter gitu ya. Jadi kita lihat di situ, kita kasih arahan juga, gambaran juga investasi mana sih yang oke, terus kemudian cari cara jadi investor tuh gimana. Nah itu ada kok. Banyak juga platform-platform yang bikin atau Instagram orang-orang yang udah ngasih tahu juga gitu ya, edukasi soal saham-saham atau mungkin soal investasi-investasi yang benar-benar legal gitu di Indonesia. Jadi gitu aja obrolan kita ya Sobat Cuan ya, terkait mengenai investasi-investasi yang mungkin masuk ke dalam radar bodong dalam tanda kutip ya, dan untuk bisa jadiin Sobat Cuan juga smart investor ya. Jangan lupa Sobat Cuan, kita selalu ada podcast Cuap Cuan selalu ada dan bisa didengerin di mana aja. Ada di Spotify, ada di Apple Podcast, Google Podcast, ada juga di Anchor. Jangan lupa juga nih follow Instagram Cuap Cuan di @cuap_cuan. Jangan lupa juga nih untuk follow juga, subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Bisa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya supaya kita juga pastinya semangat untuk selalu bikin konten-konten yang berguna, bermutu buat Sobat Cuan ya. Pastinya. Terima kasih sudah dengerin koneksi hari ini Sobat Cuan. Mari Katarina pamit. Argun pamit. Saya Yoli pamit. Dah, bye Sobat Cuan.